Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali pada lanjutan materi tentang negara dan konstitusi yang pada pertemuan sebelumnya sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi tentu eh, dalam era reformasi ya timbul suatu pertanyaan ya, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini perlu dirubah dan apa hasil dari perubahan itu ya. Nah, sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 199, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Nah, perubahan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Jadi persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Ya. Jadi lantas apa saja ya tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga dapat mempengaruhi konstitusi. Ya. Nah, perlu kita ketahui ya, di mana hasil perubahan Undang-Undang Dasar ini ya, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ya, amandemen ya. Nah, perubahan dari Undang-Undang Dasar ini yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya ini telah menjadi sebuah kebutuhan seluruh komponen bangsa ya. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar ini ya seluruh komponen bangsa ikut berpartisipasi aktif ya di dalam 4 kali masa persidangan MPR itu ya. Jadi hasilnya adalah perubahan pertama ini dihasilkan pada sidang umum MPR tahun 99 yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999. Sedangkan perubahan kedua, ya amandemen kedua Undang-Undang Dasar ini dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Nah, lalu amandemen ketiga, ya, ini dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November 2001. Dan perubahan yang keempat ini dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar pada sidang tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sampai sekarang ini dipandang telah tuntas ya. Telah tuntas di mana perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini berhasil mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Namun ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan ya, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29 dan pasal 35 ya. Ini tidak mengalami perubahan ya. Jadi kalau diperhatikan ya pada saat Undang-Undang Dasar sebelum mengalami perubahan itu ada 16 pasal, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, sedangkan setelah mengalami perubahan atau mengalami amandemen, maka ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ya. Jadi di mana tentu sudah kita ketahui bersama
bahwasanya asal kata dari konstitusi itu dalam bahasa Perancis adalah constituer, ya, yang berarti membentuk atau pembentukan, ya. Nah, yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara, ya. Karena konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara, ya. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara ini tidak mungkin terbentuk karena konstitusi ini menempati posisi yang sangat krusial di dalam kehidupan ketatanegaraan dari suatu negara. Ya. Bahkan Hamid At-Tamimi pernah berpendapat bahwasanya pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, ya, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan, ya. Ini paham dari konstitualisme, ya. Ada kekuasaan di dalam pemerintahan ini dapat dibatasi, ya, dan juga dikendalikan. Jadi gagasan bagaimana mengatur dan membatasi kekuasaan itu secara alamiah yang muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran yang relatif di mana kekuasaan umum dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Termasuk juga konstitusionalisme ini pada masa kini, ya, ini dianggap sebagai sebuah kesepakatan umum, ya, atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan ideal suatu negara yang diinginkan oleh rakyat, ya. Termasuk juga bagaimana organisasi negara ini diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan bersama dari warga ini bisa dilindungi, ya. Dan itu juga, ya, paham ini juga mengatur bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi ini dengan paham konstitusionalismenya, ya. Di mana konstitusi ini diperlukan untuk pengaturan, ya, pengaturan proses bernegara, ya, dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan yang dapat dikuasai dan dapat dikendalikan oleh sebuah konstitusi, ya. Nah, dalam negara modern, ya, penyelenggaraan kekuasaan negara ini dilakukan berdasarkan hukum dasar, ya, yaitu konstitusi. Nah, dengan demikian konstitusi ini mempunyai kedudukan atau derajat supremasi yang tinggi di dalam suatu negara. Nah, yang dimaksud dengan supremasi konstitusi ini adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi di dalam tertib hukum dari suatu negara, ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan, ya, memiliki kedudukan hukum tertinggi dan hukum dasar negara, di mana sebagai hukum tertinggi negara ini Undang-Undang Dasar 1945 ini menduduki posisi paling tinggi di dalam jenjang norma hukum di Indonesia, ya. Nah, sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, 1945 ini merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, ya. Nih, ya. Nah, di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, susunannya ini ada Undang-Undang Dasar, di bawah Undang-Undang Dasar ada undang-undang atau Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, termasuk di bawahnya ada peraturan daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini sudah mengalami perubahan, sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimana urutan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar ini menjadi tata urutan yang tertinggi, ya, lalu di bawahnya ketetapan MPR yang masih berlaku, ya, karena ada beberapa ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku, ya, yang sudah dicabut. Lalu di bawah ketetapan MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, lalu ada perda atau peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota, ya. Nah, ini ada hal-hal pokok di dalam rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi adanya tuntutan reformasi, ini ada amandemen Undang-Undang Dasar, ada penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, adanya penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Lalu menghendaki adanya otonomi daerah, termasuk juga mewujudkan kehidupan yang demokrasi, ya. Itu sebelum perubahan, ya, ada bab tadi yang saya sebutkan.
perubahannya, lalu bagaimana dasar pemikiran perubahan itu, ya. Karena sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar, kekuasaan tertinggi ini di tangan MPR, ya. Dan kekuasaan yang sangat besar ini ada di tangan eksekutif yaitu presiden, ya. Dan juga di dalam undang-undang ini batang tubuh Undang-Undang Dasar ada pasal-pasal yang multitafsir, ya. Termasuk juga di dalamnya itu pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengajuan undang-undang, di mana praktek ketatanegaraan ini tidak sesuai dengan jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar ini mempunyai tujuan, ya, yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar dalam tatanan bernegara, ya, di mana meletakkan kedaulatan rakyat yang semestinya, penegakan HAM, ya, adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jelas, ya. Termasuk juga dalam hal pewujudan kesejahteraan sosial. Samping itu adanya eksistensi negara demokrasi dan juga negara hukum, ya. Karena selama ini, ya, sebelum amandemen, negara demokrasi dan negara hukum ini tidak bisa terwujudkan. Harapannya dengan amandemen ini bisa terwujud, ya. Termasuk juga kesesuaian dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa, ya. Nah, apa landasan dari amandemen Undang-Undang Dasar? Alasan yuridisnya atau dasar yuridisnya adalah di pasal 3, ya. Ada pasal 37 di Undang-Undang Dasar, ya, ada ketetapan MPR nomor 9 tahun 99, Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2000, dan MPR nomor 11 tahun 2001. Nah, di situ ada kesepakatan dasar, ya, di antara anggota MPR, ya. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Harus tetap, ya, tidak boleh dirubah. Ya. Lalu adanya mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak boleh dirubah, ya. Karena sebagai amanat dari mosi integral waktu itu, ya, dari Muhammad Nasir. Lalu juga mempertegas adanya sistem presidensil, ya, yang selama ini belum berjalan sesuai harapan, ya. Lalu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal normatif ini dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau barang tubuh. Makanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen ini tidak memiliki lembaran penjelasan, ya. Karena lembaran penjelasan ini sudah masuk ke dalam batang tubuh. Nah, tuh, ini tidak mengalami perubahan, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar, ya, sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar ini isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Misalnya saja isi norma suatu pasal di dalam undang-undang, ya. Ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana Undang-Undang Dasar ini sebagai konstitusi negara menjadi batu uji, ya. Sebagai batu uji apakah isi peraturan di bawah Undang-Undang Dasar ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, ya. Karena undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Misalnya saja di dalam pasal apa itu? Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar, ya, yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, ya. Dari pasal ini, ya, disusunlah undang-undang pelaksananya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Karena secara normatif undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat melahirkan sebuah persoalan konstitusionalitas, ya. Persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia, ya,
lembaga negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap undang-undang dasar ini adalah bernama MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ya, di mana pengujian konstitusionalitas dari undang-undang ini adalah pengujian mengenai apa namanya itu, nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material ya terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi uji materi ini menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan di dalam ayat, pasal maupun di bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Uji formal ya menyangkut pengujian undang-undang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk di dalam pengujian material. Ya. Jadi yang bisa mengajukan uji material itu adalah warga negara ya baik secara perseorangan atau secara kelompok yang bisa mengajukan pengujian konstitusional dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi ya. Ada salah satu contoh ya di mana hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni di dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya. Nah, di apa yang pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak ya bagi keberlangsungan kehidupan negara dan bangsa ya. Maka setiap warga negara ini hendaknya menyadari atas kewajibannya di dalam membayar pajak. Dan Indonesia sebagai negara yang mengatur sistem tata kelola pemerintahan yang baik ya, good governance, sudah seyogyanya ya menerapkan prinsip-prinsip apa itu transparansi ya, transparansi dan akuntabilitas. Kenapa demikian? Ya, karena pemerintah ini berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut ya, dan tentu untuk apa saja uang pajak itu digunakan. Nah, tentu apakah kita sependapat dengan itu ya? Karena apa? Karena kita tentang lembaga yang memiliki otoritas pemungut pajak di Indonesia kan sudah tentu ya, sudah tahu ya dari Dirjen Pajak, di mana mekanismenya juga sudah seringkali kita tahu ya di media-media elektronik maupun media cetak. Ya. Di mana para pajak harus membayar, ya, bagaimana alur pengalusan pajak berdasarkan Undang-Undang APBN, ya, dan benarkah juga uang pajak ini digunakan untuk membiayai program kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan banyak lagi ya. Dan lembaga yang saya sebutkan tadi ya memiliki otoritas itu adalah Dirjen Pajak, ya. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk tingkat pusat. Kalau di tingkat daerah ini ada namanya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau namanya Dinas Pajak Daerah ya. Ini ada. Nah, wajib pajak ini harus membayar pajak ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah di mana uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ini langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan ke rekening kas daerah untuk pajak daerah. Ya. Nah, selanjutnya untuk pajak pusat ini melalui Undang-Undang APBN, pemerintah dengan penerimaan pajak pusat ini dilakukan untuk dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya pajak daerah melalui pembahasan APBD ini dilakukan oleh Pemda ya, Pemda dan juga DPRD, di mana penerimaan pajak daerah ini dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Ya. Nah, dari program kerja pemerintah daerah, pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian
pelaksanaan kegiatan atau DIPA masing-masing kementerian maupun lembaga negara, ya. Itu banyak sekali ya. Nah di sini ya bagaimana konstitusi dalam arti sempit ini merupakan suatu dokumen ya, dokumen ataupun seperangkat aturan dasar untuk penyelenggaraan negara ya. Nah, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan suatu aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara ini dibentuk dan dijalankan ya. Jadi konstitusi ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara ya, membagi kekuasaan negara dan juga memberi jaminan HAM bagi warga negara ya. Terus samping itu konstitusi ini mempunyai sebuah materi muatan tentang organisasi negara, tentang HAM, tentang prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, adanya cita-cita rakyat dan juga asas-asas dari ideologi negara ya. Jadi banyak hal ya yang apa namanya, yang bisa dilakukan oleh warga negara terhadap apa, berkonstitusi bernegara. Nah, lalu ada Undang-Undang Dasar ya. Ini bagaimana bentuk dan negara kedaulatan, ya, di mana kedaulatan ini ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Lalu ada negara kesatuan tetap berbentuk republik, termasuk Indonesia ini menjadi negara hukum. Ya. Nah ini lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita, ya setelah amandemen. Ya, lalu ada lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Ada lembaga DPR selaku legislatif, ya itu sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1, yakni memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ya. Lalu ada presiden sesuai dengan amanat di pasal 4 ayat 1 memegang kekuasaan pemerintahan yaitu apa? Eksekutif. Ya. Lalu ada lembaga bernama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ini ada di pasal 24 ayat 1 hasil amandemen ketiga, ya, di mana MK dan MA ini memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini berarti kekuasaan apa? Kekuasaan yudikatif ya. Ini kalau MPR dulu pasal 2 ayat 1 ini ada di perubahan keempat ya. Ini terdiri dari anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif. Lalu juga ada anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif pula ya. Lalu ada namanya kekuasaan pemerintahan negara ya. Ada presiden maupun wakil presiden ya, di mana di dalam pasal 6 ayat 1 calon presiden dan wakil presiden ini harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, jadi eh, apa namanya? Selain itu juga di dalam pasal 6 ayat 6A ayat 1 presiden dan wakil presiden ini dipilih dalam pasangan secara langsung oleh rakyat ya. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan pada pasal 7 presiden dan wakil presiden ini memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah, tidak maksimal 2 kali masa jabatan ya, tidak lebih. Ya, kalau dulu bisa lebih dari 2 kali masa jabatan ya di masa apa namanya itu Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto ya. Presiden Soekarno memegang jabatan presiden
kurang lebih selama 22 tahun ya. Itu, jadi termasuk juga, kalau Presiden, apa namanya, Soeharto itu selama kurang lebih 32 tahun, ya, gitu ya. Selain itu juga, eee, ada lagi namanya, ini yaitu, wewenang dan kewajiban serta hak dari presiden maupun wakil presiden. Nah, selain itu juga ada namanya, kekuasaan pemerintahan negara, ya, di mana pemerintahan, pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan dalam satu pasangan calon ya, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, siapa lembaga penyelenggara pemilihan ini adalah KPU ya, Komisi Pemilihan Umum ya, ada di tingkat pusat ya, KPU RI penyebutannya, ada di tingkat provinsi KPUD provinsi, ada di tingkat kabupaten kota namanya KPUD kabupaten kota. Nah, di sini ya, dari KPU ini, calon presiden dan calon wakil presiden ini, diusulkan sebelum pelaksanaan pemilu ya, sesuai dengan amanat di dalam pasal 6A ayat 2 ya. Bisa, melalui rakyat yang diwakilkan ke partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ya. Lalu diadakanlah pemilu ya, lalu dari hasil pemilu ini apabila calon itu memperoleh jumlah suara lebih dari 50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar hampir di lebih setengah jumlah provinsi ya. Dan itu juga dalam hal yang tidak ada dalam, pasangan yang tidak mendapatkan, suara lebih dari 50, maka, suara terbanyak itulah yang dilantik. Nah, dilantik di dalam pasal 3 ayat 2, yaitu sebelum memangku jabatan presiden di hadapan, MPR ya. Di pengucapan sumpah dan jabatan ini diucapkan di dalam sidang, di hadapan sidang MPR. Nah, presiden ini memegang jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, yang maksimal 2 periode, ya, tidak lebih. Lalu ada namanya kekuasaan pemerintahan dalam hal pemerintahan presiden, ya, nanti bisa dibaca di Undang-Undang Dasar. Ada di pasal 7, ya, 7B, prosesnya ada di, MK, ya. Lalu MK ini menerima DPR mengusulkan atas pemberhentian presiden maupun wakil presiden ya, atau dengan bahasa, kerennya mengimpeachment ya. Nah, dari usul ini dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden ataupun wakil presiden ini telah melakukan pelanggaran hukum ya, atau tidak lagi memenuhi syarat. Dan itu juga dari pendapat DPR tersebut ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, ya pengajuan ini dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri dari 2/3 dari jumlah anggota DPR. Ya. Nih, lalu pengajuannya ke MK untuk meminta pertimbangan. Nah, lalu setelah menerima pertimbangan MK, maka MPR, melanjutkan sidang ya, apakah usul ini diterima atau tidak diterima. Kalau usul ini diterima, maka presiden dan atau wakil presiden ini diberhentikan. Nah, kalau usul tidak diterima, maka presiden pun atau wakil presiden tetap melaksanakan, masa tugas jabatannya. Nah, ini, dalam hal mengangkat, duta maupun konsul, termasuk penempatan duta negara lain, ya, pemberian gerasi dan rehabilitasi,
pemberian amnesti dan abolisi serta memberi gelar dan tanda jasa ini pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung ini sesuai dengan diatur di dalam pasal 14 ayat 1 tentang gerasi dan rehabilitasi. Ya. Sedangkan di pasal 14 ayat 2 ini mengatur tentang amnesti dan abolisi. Ini Presiden yang mengajukan ke Mahkamah Agung. Ya. Lalu tentang penerimaan duta dari negara lain, ini diatur di dalam pasal 13 ayat 3. Ya. Menerima penempatan duta negara lain. Sedangkan dalam hal mengangkat duta maupun dan konsul, ini diatur di dalam pasal 13 ayat 1. Nah, pertimbangannya ya dalam hal mengangkat duta besar atau konsulat jenderal, ini Presiden harus mendapatkan pertimbangan dari DPR ya. Ini sesuai dengan diatur di dalam pasal 13 ayat 2. Ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini juga dalam hal menerima penempatan duta dari negara lain, termasuk juga dalam memberikan sebuah keputusan tentang pemberian amnesti dan abolisi. Ya. Nah, selain itu, Presiden juga bisa memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ya, ini diatur dalam pasal 15. Ya. Nah, di dalam hal ini bab kekuasaan negara banyak sekali ya. Ini harus punya bukunya ini, buku Undang-Undang Dasar baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Ya, ini semuanya diatur di situ. Ya. Dan hasil amandemen yang mengalami lembaga negara yang dihapuskan itu adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ya, dan diganti menjadi pasal 16 ini berbunyi membentuk Dewan Pertimbangan Presiden ya. Tuh. Lalu ada namanya pemerintahan daerah ya. Ini pemerintahan daerah ini bisa daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota ya, di mana gubernur, bupati, wali kota ini dipilih secara demokratis. Ya, kalau DPR ini dipilih melalui pemilihan umum legislatif ya selama 5 tahun sekali ya, yang berbarengan dengan pemilihan legislatif tingkat pusat DPR RI ya. Nah, tuh dan lalu ada bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, di mana juga kewenangan DPR, fungsi wewenang dan hak. Ada juga bagaimana proses Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pembentukan undang-undang ya. Ini skemanya seperti ini. Lalu ada bagaimana DPR memutuskan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, yang diajukan oleh Presiden, karena pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak harus melibatkan DPR ya, namun hanya dimintai persetujuan ya untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pembentukannya bisa dilakukan melalui Presiden atau dari eksekutif. Ya. Lalu bagaimana wewenang dari DPD? Ini diatur di dalam pasal 22C ya hingga 22D. Lalu ada namanya di mana kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang ya. Lalu ada bagaimana pemilihan umum tadi ya yang saya sampaikan, di mana lembaga yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar tentang pemilu, maka setelah amandemen ini ya, amandemen yang ketiga, disebutkanlah bahwasanya pemilu ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ya, di dalam pasal 22E ayat 5 ya. Yaitu ada pemilihan presiden, wakil presiden, ini nah waktu itu kotak suaranya berlabel warna biru. Lalu ada pemilihan DPR legislatif berwarna merah, pemilihan DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dan pemilihan anggota DPD ya. Ini dalam satu paket pemilihan umum serentak ya, yang terakhir itu tahun 2019. Ada 5 kotak ya. Ada kotak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kotak untuk pemilihan anggota DPR RI, kotak untuk pemilihan anggota DPD
ya, kotak untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, dan kotak kelima tentang apa? Pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota, ya. Ini ada hal keuangan, ya, ada bagaimana proses penyusunan APBN, ada juga penyebutan bank sentral, ya, ada juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bagaimana tugas dan wewenangnya sudah diatur juga hasil amandemen, ya. Nanti bisa dibaca di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 23, ya, tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ada juga bagaimana kekuasaan kehakiman pasal 24, tentang Mahkamah Agung, ada tentang Mahkamah Konstitusi di pasal 24C, ada tentang Komisi Yudisial, ada di pasal 24B, ya. Dan ini bagaimana wilayah negara kita, ya, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hanya ditetapkan dengan undang-undang. Ini ada di pasal 25A. Ya. Lalu ada bagaimana warga negara dan penduduk itu siapa saja, ada di pasal 26, ya, diatur di pasal 26. Lalu bagaimana hak asasi manusia diatur, ini mulai di pasal 28A sampai 28J, ya. Lalu bab agama ini tetap tidak mengalami perubahan dalam atau tidak mengalami amandemen, ya, di mana pasal 29 ayat 1 ini tetap negara ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan di ayat 2, ya, negara ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Lalu ada bagaimana proses pertahanan dan keamanan negara, ini sudah diatur. Pemisahan tugas antara TNI yang terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia, ya. Lalu ada bagaimana pengaturan di pendidikan dan kebudayaan, ya, ini diatur di pasal 31. Lalu ada bidang ekonomi nasional dengan kesejahteraan sosial, ini pasal 33, di mana pasal 33 ayat 1 dan 2 dan 3 ini tetap, ya, tidak mengalami perubahan. Ya, ini kalau dulu bernama Sokok Guru Perekonomian Indonesia, ya, ini diatur di dalam pasal 33 ini. Ya, pasal 33 ayat 1, 33 ayat 2, dan 33 ayat 4. Dan mengalami tambahan di dalam pasal ayatnya, yaitu pada masa amandemen keempat, ya, ada pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Ya. Lalu atribut kenegaraan, ya, ini pasal 35, 36 tetap tidak mengalami perubahan, bahwasanya bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, ya. Termasuk bahasa Indonesia adalah bahasa negara, ya, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, lalu mendapatkan pasal tambahan, ya, pasal 36A dan pasal 36B, di mana disebutkan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, ini juga bagaimana proses tentang perubahan dari Undang-Undang Dasar, ya, ini dilakukan oleh MPR, karena yang mempunyai kewenangan untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR, ya. Di pasal 3 ayat 1 hasil amandemen ketiga. Nah, ini jadi ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar ini diatur di dalam pasal 37, ya. Dalam aturan peralihan, nah, ini mengalami perubahan juga, ya. Jadi segala peraturan perundang-undangan yang ada ini masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi semua lembaga negara yang ada ini masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru, ya. Nah, ini yang paling baru ini pasal 3, ya, pasal 3 Romawi di aturan peralihan. Ya, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Ya. Dan sebelum dibentuk, maka segala kewenangannya ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya, karena ini lembaga
baru ya, lembaga yudikatif baru di samping Mahkamah Agung, di mana MK ini berfungsi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, di dalam aturan tambahan ya, MPR ini ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR maupun MPRS ya, yang akan diambil dalam putusan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Ya, sudah lewat ini ya. Termasuk juga dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Tidak ada penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya, jadi itu ya bagian akhir dari pertemuan kita dalam hal negara dan konstitusi. Bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan akhir kata, akhir kalam, nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.